Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kajian pertama di tahun baru lah, ya kan? Kita udah melewati bertahun-tahun pengajian. Malam ini judulnya masih lanjutan tentang adab-adab pernikahan. Kemarin sesudah menikah ada walimahnya, kemudian memperlakukan istri dengan baik, kemudian nggak boleh cemburu buta, kan, dan seterusnya. Dan sekarang yang keenam, as-sadisu al-i'tidalu fin nafakah. Nah, yang keenam ini aturannya sederhana dalam nafkah. Jadi sebagai kepala keluarga, ya tugasnya memberi nafkah kepada keluarga. Aturannya ini sederhana. Bagaimana arti i'tidal? I'tidal itu arti sederhana. Sederhana maksudnya fala yambaghi ayyaktura alaihinna fil infaq wala yambaghi ayyasrifa. Tidak sepantaslah dia pelit dalam infak terhadap keluarga, tidak sepantasnya juga dia berboros. Bal yaksudu, tetapi sederhana. Nah, tidak pelit juga tidak boros. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, washrabu, minumlah kamu, wala tusrifu, dan jangan berboros. Kemudian ayat yang lain, ini ayat selanjutnya surat Isra, ini larangan boros dan pelit. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Janganlah engkau menjadikan tanganmu itu terbelenggu ke leher. Itu kinayah atau ungkapan dari pelit. Orang tidak mau mengeluarkan sama sekali, kan? Wala taj'al yadaka maghlulah. Janganlah engkau menjadikan tanganmu itu terkunci ke lehermu. Wala tabsutha kullal basti. Jangan pula engkau membuka semuanya. Nah, habis semuanya enggak ada perhitungan, ya. Artinya sederhana. Ya segala kebutuhan dipenuhi, itu sederhana. Berapa juta sebulan? Sederhananya Pak Abi? 6 juta. 6 juta. Keren. 200 sehari berarti. Mantap tuh. Pengeluaran tuh. Jadi semuanya tergantung masukan. Tergantung masukannya. Itu udah bersih, Lei. Fokus sama. Itu ayat. Kemudian hadis Nabi waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu yang paling baik terhadap keluarganya, ahli. Nah, tentunya Nabi paling baik untuk keluarga beliau. Nah, jadi baik dalam segala hal, dalam akhlak, dalam pergaulan, dalam nafkah juga, kan? Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Ini perbandingannya. 1 dinar. Dinar ini uang emas. Kalau dinar dulu, sekarang 2 jutaan. 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Kita mengeluarkan 1 dinar untuk jalan Allah, apa untuk pembangunan segala macam, kan, atau untuk perang lah kalau zaman dulu. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan 1 dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan perbudakan. Wa dinarun tasaddaq bihi ala miskin, dan 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu. A'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya yaitu yang engkau infakkan kepada keluarga. Itu perbandingannya. Jadi nggak boleh pelit-pelit terhadap keluarga. Nah, ini
Bukan cerita ini. Wakilah ada yang mengatakan seperti ini. Karena li Aliin radhiyallahu anhu arba'un niswatin. Sayyidina Ali punya 4 istri ketika istri beliau yang pertama Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian beliau nikah banyak, punya 4 istri. Ya, jadi beliau fakana yashtari li kulli wahidatin fi kulli arba'ati ayamin lahman bidirhamin. Jadi beliau memberi untuk setiap seorang istri, setiap 4 hari itu beli daging sekali. Memang biayanya dulu bidirhamen, 1 dirham. Intinya menunya berarti dalam setiap minggu itu ada dagingnya. Ya, terserahlah kalau seleranya daging beli dagingnya. Wa qala Hasan radhiyallahu anhu, berkatalah oleh Hasan radhiyallahu anhu. Jadi orang dulu begini, kanu firrihali makhasibu wa fil asasi wasiyabi majadibu. Adalah orang-orang dahulu itu firrihal pada masalah rumah tangga itu makhasib. Kalau masalah rumah tangga itu agak subur. Maksudnya enggak terlalu perhitungan kalau untuk biaya rumah tangga, untuk makan khususnya. Wafil asasi wasiyab, adapun yang berkenaan dengan perabotan pakaian segala macam itu majadib, agak lebih ketat. Nah, itu cerita. Lagian perabot kan nggak dibeli setiap hari ya, awet. Ini maksudnya Imam Al-Ghazali membawakan pandangan-pandangan orang terdahulu. Setiap zaman tentunya beda-beda kan, menunya juga beda-beda, tergantung selera. Kita bisa mengkiaskan sendiri. Wa qala Ibnu Sairin berkata, yustahabbu lirajuli ayya'mala li ahli. Ini ayya'mala ini laki-laki yang bikin. Yustahabbu lirajuli ayya'mala li ahlihi fi kulli jum'atin faluzajah wa kadzal halawa. Jadi disunnahkan bagi seorang laki-laki dalam setiap Jumat, seminggu sekali lah bahasa kita. Sejumat sekali itu ada yang manis-manisnya. Tahu ini apa maksudnya yang manis-manis? Nggak tahu artinya faluzah, makanan orang Arab. Wakatal halawah. Halawah itu kayak bahasa kita. Halwa itu yang manis-manis. Nah, ada menu istimewa lah dalam setiap Jumat. Wa illam takun minal muhimmat, walaupun itu bukan hal yang penting banget. Walakin tarkuha bil kulliyah takdirun fil adat. Tapi kalau meninggalkan sama sekali, nggak ada menu istimewa sama sekali dalam setiap Jumatnya, itu dianggap pelit bagi orang yang mampu tentunya. Nah, itu dianggap pelit kan? Itu untuk keluarga. Udah selesai. Kemudian Waalaikumsalam. Wa yambaghi ayyamuraha bitasadduqi bi baqayat ta'am wa ma yufsidu law turika. Dan sepantaslah bagi seorang suami untuk menganjurkan istrinya untuk bersedekah dengan kalau ada makanan-makanan yang sisa. Dan jikalau dibiarkan bisa rusak. Makanan banyak misalkan, sesudah dimakan bukan sisa makan lah kan. Ya kayak buah-buah misalkan enggak habis. Anjuran seorang suami itu sepantasnya menganjurkan kepada istrinya untuk sedekah dengan sebahagiannya. Fahadha akallu darajatil khairi. Ini derajat kebaikan paling minimal. Kalau secara khusus memang dari pulang dari pasar ya kan. Rencananya beli sekilo udah beli 2 kilo buat tetangga sekilo kan itu. Nah, itu ini paling ringannya, paling sedikitnya dari kebaikan berarti anjuran kepada istri untuk berbagi. Kemudian walil mar'ati antaf ala dzalika bihukumil hali min ghairi sharihi idznan minadz zauji. Dan boleh bagi seorang istri untuk melakukan hal seperti itu tanpa izin yang jelas dari suaminya. Ini kalau kondisi memungkinkan, artinya suaminya enggak marah. Kan bisa seorang istri bisa membaca kondisi suaminya. Nah, boleh bagi seorang perempuan untuk melakukan yang demikian, bersedekah dengan sebahagian makanan tadi tanpa izin jelas dari seorang suami. Nah, ini kehidupan ya. Masih tentang makanan. Wala yambaghi ayyastaksira an ahlihi bimakulin thayyibin fala yut'imuhum minhu. Tidak sepantaslah seorang laki-laki, seorang suami di sini, dia lebih mengutamakan dirinya dengan makanan yang enak-enak tanpa memberi makan kepada keluarganya. Nah, ini kurang bagus.
dia makan sendiri enak-enak di luar. Istrinya masak di rumah, dia nggak makan. Pas pulang ke rumah ditawarin makan, udah makan di luar, ya kan? Kayak marah-marah. Nah, itu ini kacau ini. Jajan di luar. Jadi tidak sepantasnya dia mengutamakan dirinya, melupakan istrinya dan anaknya dengan makanan yang thayyib tanpa memberikan makanan kepada mereka. Kenapa? Fa inna dzalika mimma yughirus sudura wa yub'idu 'anil mu'asyarah bil ma'ruf. Karena hal itu bisa membuat tidak nyaman di hati. Ya kan? Timbul ketidaknyamanan dan itu jauh dari memperlakukan keluarga dengan cara baik. Sementara Al-Qur'an menyuruh wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah mereka istrimu dengan cara yang baik. Ini enggak masuk kata baik kalau begini caranya. Ini kalau makan sembunyi-sembunyi boleh nggak? Pengen banget yang aneh-aneh, makan sendiri di luar, nggak memberitahukan istri. Apa sih bungkus enggak? Ya kalau nggak ada uang buat bungkus, pengen banget sendiri ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kasih tahu istri ya. Nah, ini diajarin berbohong, tapi bukan berbohong. Ceritanya begini, fa in kana muzammi'an ala zalik, kalau memang dia pengen banget, falyakulhu bi khafiyah bihaitsu la ya'rifu ahlu. Dia makan sendiri berarti tanpa mengetahui, tanpa memberitahukan. Jadi kita harus tahu definisi bohong sama tidak memberitahukan itu beda. Kalau bohong itu apa arti bohong? Memberitahu yang tidak benar. Tipu. Gimana? Memberitahu yang tidak benar. Bohong itu memberitahukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Itu bohong. Tapi kalau kita tidak memberitahukan, itu bukan bohong. Namanya menyembunyikan, kitman. Kan beda kan? Kita udah makan enak, pulang ke rumah kasih tahu, ya kan? Istri nggak kebagian. Tapi kalau nggak kasih tahu ya nggak apa-apa. Besok diajak keluar kan? Ceritanya begitulah. Demo klien tadi. Demo klien tadi. Ya, sesuaikan. Asal jangan makan durian, ntar buat baunya nyampe rumah. Wala yanbaghi ay yasifa indahum ta'aman laisa yuridu it'amahum iyyahu. Jadi tidak sepantasnya dia menceritakan, ini masih yang tadi. Tidak sepantasnya bagi seorang suami menceritakan makanan-makanan tertentu kepada keluarganya manakala ketika dia tidak ingin memberikan makanan tersebut. Itu kan membuat orang nggak nyaman ya, kepengen kan. Nah, jadi jangan banyak cerita lah, ceritanya kalau pulang bawa pulang ya. Ngangkut. Wa iza akala fayaqudul iyala fayuqidul iyala kullahum ala maidati. Apabila dia makan, maka hendaklah makan bareng-bareng ceritanya. Mendudukkan keluarganya seluruhnya makan bersama. Ya, ini faqad qala Sufyan radhiyallahu anhu. Menurut Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu kata beliau, balagana annallaha wa malaikatahu yusalluna ala ahli baitin yaquluna jamaah. Jadi Allah malaikat itu berselawat kepada keluarga yang selalu makan bareng-bareng, makan jamaah. Artinya banyak berkahnya lah. Walaupun makanan sedikit cukup, seperti kisah kemarin. Hal yang paling pokok, ini udah intinya. Hal yang paling pokok yang berkenaan dengan nafkah terhadap keluarga, wa ahammu ma yajibu alaihi mura'atuhu fil infaqi ayyut'imaha minal halali. Itu yang paling penting. Hal yang paling penting yang wajib diperhatikan oleh seorang suami dalam memberi infak kepada keluarganya, hendaklah dia memberi infak dari yang halal-halal. Itu yang paling pokok ya, yang halal. Walaupun sedikit, kalau halal enggak apa-apa. Banyak juga kalau tidak halal enggak bagus. Wala yadkhulu madakhilasu li ajliha. Jangan sampai dia memasuki tempat-tempat terlarang karena pengen memberi nafkah terhadap istri. Itu terlarang. Artinya jangan mencari harta yang haram lah kan, untuk memberi nafkah kepada istri. Kenapa? Fa inna dzalika jinayatun 'alaiha la mura'atan laha. Karena ketika kita memberi makan untuk keluarga kita dari yang haram, itu satu jinayah, kriminal. Itu satu kesalahan besar yang kita lakukan terhadap keluarga, bukan menjaga keluarga. Tadi aturannya kita menjaga keluarga, memberi makan yang haram bukan menjaga keluarga. Hasil sabu misalkan ya. Wah, bahaya itu.
korupsi ya. Ya, hasil korupsi, KKN, pencurian segala macam. Pokoknya yang tidak halal jangan dibawa pulang ke rumah. Nyam rasanya cocok bau dalam pokok pondok lemak kok obi. Ya penjelasannya berarti umum lah. Yang penting yang tidak halal, kita kan harus belajar yang mana yang halal, yang mana yang haram. Nah, pokoknya yang tidak halal jangan bawa pulang ke rumah. Karena begini, seperti cerita kemarin-kemarin, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka. Karena yang haram itu karat. Kan begitu ceritanya kemarin. Karat harus dibersihkan kan. Kalau karat besi, cara bersihkannya pakai api. Pakai api harus dibakar dulu biar karatnya hilang. Itu tentang nafkah. Selanjutnya berkaitan dengan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang suami atau calon suami. Nah, ada yang bujang-bujang pengen nikah, sebelum menikah harus paham ini dulu. As-sabi'u ayat ta'allamal mutadzawwiju min ilmil haidhi wa ahkamihi ma yahtaridu bihil ihtiradzal wajib. Ya, yang keselanjutnya hendaklah seorang suami itu memahami tentang masalah haid, masalah hukum-hukum haid yang berkenaan dengan haid yang dialami oleh istrinya. Ya. Apa yang boleh dilakukan pada masa haid, apa yang tidak, segala macam. Wa yu'allimu zaujatahu ahkamas shalah wa ma yaqdi minha fil haidhi wa ma la yaqdi wa ma la yuqda. Dan dia, seorang suami itu harus mengajarkan istrinya tentang hukum-hukum salat dalam masa haid. Salat yang mana yang harus diqadha, salat yang bagaimana yang tidak perlu diqadha dalam masa haid. Jadi perlu kita jelaskan sedikit. Ketika seorang wanita berhaid, dia nggak boleh salat. Dan salatnya nggak perlu diqadha, nggak boleh qadha. Bahkan kalau diqadha pun nggak sah. Namun ada salat-salat tertentu yang harus diqadha. Misal, ketika seorang wanita sebelum maghrib, menjelang maghrib, dia haidnya sudah berhenti. Sebelum maghrib, haidnya sudah berhenti. Ketika itu, salat duhur dan asar pada hari itu mesti diqadha. Karena sebelum maghrib itu kan masih siang. Jadi, waktu duhur dan waktu asar itu dianggap satu waktu. Buktinya pada kondisi tertentu kita boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Boleh duhur ditarik ke asar, asar ditarik ke duhur. Jadi kalau seorang wanita berakhir haidnya sebelum maghrib, sekadar muat satu rakaat, katakanlah 5-10 menit sebelum maghrib, berarti sholat duhur dan asar pada hari itu harus diqadha. Itu perlu kita kasih tahu kepada istri. Kemudian misalkan seorang istri berhenti haidnya sebelum subuh, sekitar 10 menit sebelum subuh, sebelum masuk waktu subuh, berarti maghrib pada hari itu sebelumnya dan sholat isyanya harus diqadha. Itu antara lain yang berkenaan. Itu harus diketahui oleh seorang suami. Nah, gimana? Cara mendeteksi berhentinya apa belum bagaimana? Emang dia kayak ekran gitu? Enggak, itu istri udah paham. Istri udah paham dia. Itu kita tanya pada istri, dia udah paham nggak? Berhentinya kapan dia udah tahu. Apa beli alat? Mana tuh sekarang? Jadi maksudnya begini, kita bukan mencari tahu kapan berhentinya. Ketika dia bilang berhenti sekian, berarti kita ingatkan. Itu tadi kan nggak sholat duhur. Duhur pada ini harus diqadha, asarnya harus diqadha gitu. Kenapa kita perlu mengajarkan istri tentang hukum sholat segala macam yang berkenaan dengan haid? Fa innahu umira bi ayyuqiyaha an-nara biqouli ta'ala. Karena suami itu diperintahkan untuk menjaga istrinya dari neraka. Perintahkan untuk menjaga istri dan menjaga dirinya dari neraka dengan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Caranya ya begini, ya. Ajarkan. Surat At-Tahrim ayat 6, qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu yang pertama. Kemudian jadi tanggung jawab seorang suami itu rada berat juga, bukan main-main kan. Jadi suami itu harus ngaji. Nah, ini yang perlu kita ajarkan lagi kepada istri.
fa alaihi ayyulaqinaha i'tiqadi ahli sunnah. Maka tugas suami selanjutnya wajib kepada suami untuk mengajarkan kepada istrinya i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ya tentunya ahli sunnah wal jamaah mengajarkan ahli sunnah wal jamaah. Syiah yang mengajarkan yang akidahnya beda-beda kan. Mu'tazilah, Ibadiyah dan segala macam. Kita ahli sunnah mesti mengajarkan kepada istrinya i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Minimal ajarkan kepada istri matan jauharah misalkan 144 bait, atau ajarkan matan Sanusi kan gitu, atau matan Tahawiyah. Akidah At-Tahawiyah banyak, matan-matan akidah itu banyak banget, atau ajarkan Kifayatul Awam banyak. Nah, jadi sebelum kita ajarkan berarti kita harus paham dulu kan. Kita sendiri harus ngaji dulu sifat 20 yang wajib, yang mustahil, yang harus. Pada Rasul juga seperti itu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah semua yang berkaitan dengan itu ajarkan kepada istri. Kalau kita belum paham berarti kita harus ngaji dulu baru nikah. Yang udah terlanjur nikah harus rajin ngaji. Enggak cari anak pesantren. Wa yuzilu an qalbiha kulla bid'ah inistama'at ilaiha. Dan tugas suami selanjutnya dia harus menghilangkan dari hati istrinya setiap bid'ah yang pernah didengarkan oleh istrinya. Istrinya suka mendengar ceramah-ceramah tentang bid'ah, tentang hal yang membuat kacau akidahnya, keyakinannya jadi meragukan segala macam. Tugas suami harus bisa menjawab semua tantangan itu. Semua keraguan istri itu harus dihilangkan dengan cara diajarkan hal yang benar. Nah, ini kagak jadi nikah kalau ini modelnya nih. Wa yukhawwifaha fillahi in tasahalat fi amriddin. Dari suami juga harus mengingatkan suaminya, suami juga harus mengingatkan istrinya ketika seorang istri menyepelekan, meremeh-remehkan tentang urusan agama. Makanya harus diingatkan, diberi yukhawi, maksudnya ditakut-takuti. Artinya kita berikan penjelasan yang jelas lah, supaya dia paham menjaga perintah-perintah Allah. Coba kalau TV semuanya siarannya ilmu pengetahuan mungkin agak ringan dikit kan. Ini sinetron mulu jadi. Wa yu'allimuha amin ahkamil haidhi wal istihadah ma tahtaju ilahi. Dan tugas suami selanjutnya mengajarkan istri tentang hukum-hukum haid, hukum-hukum istihadah, hal-hal yang dibutuhkan oleh istri. Jadi istri itu ada namanya istihadah nanti. Istihadah itu darah yang keluar di luar jadwal keluar haid. Namanya istihadah. Kita harus paham hukum-hukumnya bagaimana dan segala macam. Kalau dia sudah paham sendiri nggak perlu diajarin lagi ya. Iya, itu agak ringan dikit kan. Pesantren gitu. Kita diajarin dia. Kita yang diajarin. Ya Pak, kita diajarin dia. Ya. Harus diajarkan, maksudnya harus diajarkan ya. Kita bisa ngajar sendiri, bisa manggil ustadznya, kita yang bayarin sebagai suami kan gitu. Enggak harus ngajar sendiri. Enggak, dia maksudnya mau nikah sudah malim, ya udah alim. Istrinya udah alim. Kita yang belajar sama istri kan. Nah, ini ada penjelasan. Fa'in kana rajulu kaiman bi ta'limiha falaysa lahal khuruju li su'alil ulama. Jika suaminya itu yang mengurus pendidikannya, artinya suaminya yang mengajarkan istrinya. Suaminya paham kan? Dia mengajarkan istrinya. Falaisa laha, tidak boleh bagi istri untuk keluar bertanya kepada ustaz. Enggak boleh keluar dengan alasan saya pengen belajar. Belajar sama saya aja. Kan itu. Enggak usah keluar. Wa in kasara ilmu rajul. Bila laki-laki itu ilmunya terbatas, nggak paham dia masalah-masalah itu. Untuk dirinya sendiri pas lah. Hukum-hukum haid istihadah dia nggak paham. Dia terbatas pengetahuannya. Walakin naba'an hafiz su'ali. Tetapi suami itu bisa menggantikan istri dalam masalah bertanya.
biar saya aja yang nanya ke ustadz, kata suami. Ah. Ya kan? Kemudian fa akhbaraha bijawabil mufti. Dia memberitahukan istrinya tentang jawaban dari ustadz tadi. Falaisa lahal khuruj. Nah, ketika itu juga istri nggak boleh keluar. Oh. Nggak boleh keluar untuk alasan bertanya tadi. Ya. Kalau sama ustazah nanyanya Sama aja. Sama aja. Nah, ini umum. Kalau suaminya bisa mengajarkan, berarti istri nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar tanpa izin suami. Kalau ada izin boleh. Boleh. Ini yang pengen dijelaskan nanti. Ketika suaminya nggak bisa, dia nggak bisa bertanya, itu istrinya boleh keluar walaupun tanpa izin. Itu intinya. karena penting. Nah, ketika itu boleh melawan suami sedikit. Nah, ini. Fa illam yakun zalika falahal khurujul mus lisuali bal alaiha zalik. Fa illam yakun zalik, jika suaminya nggak bisa ngajarin, suaminya nggak bisa menggantikan istri untuk bertanya, maka boleh bagi istri keluar untuk bertanya. Bahkan alaiha, bahkan wajib bagi istri untuk keluar rumah mempelajari hukum-hukum tersebut. Wa ya'sir rajulu biman'iha. Ketika itu berdosalah suami kalau dia menghalangi istrinya. Itu baru ada alasan ibu-ibu ini mau ke pengajian. Gitu. Agak ketat nih urusan perempuan. Wa mahma ta'allamat ma huwa minal fara'idhi 'alaiha falaysa laha an takhruja ila majlisi dzikrin wala ila ta'allumi fadlin illa biridha. Wa mahma ta'allamat, bila seorang istri sudah mempelajari kewajiban tadi, yang wajib-wajib dia sudah paham, ketika itu istri nggak boleh keluar ke majelis dzikir atau untuk majelis mencari ilmu tambahan kecuali dengan izin suami. Kalau ada izin suami tetap boleh. Kalau nggak ada izin nggak boleh. Kalau tadi di atas untuk mencari yang wajib tanpa izin pun boleh. Tuh. Wa mahma ahmalatil mar'atu hukman min ahkamil haidhi wal istihadah wa lam yu'allimahar rajulu harajar rajulu ma'aha wa syarakaha fil ismi. Bila perempuan membiarkan, melalaikan satu hukum dari hukum-hukum haid dan istihadah, artinya perempuan nggak paham hukum haid, nggak paham hukum istihadah, dan suaminya tidak mengajarkannya, itu dua-duanya dosa. Harajar rajulu, berdosalah laki-laki bersamanya perempuan, wasyarakaha, suami ikut menanggung dosa juga, perempuan juga berdosa. Tapi sekarang mudah kan, bisa banyak majelis pengajian, banyak di mana-mana ada. Online juga ada, ya kan? Atau beli buku, ya, beli buku suruh baca buku. Kalau nggak paham baru nanya. Atau sekarang ada flash disk yang isinya macam-macam, ya kan? Nggak habis nonton berbulan-bulan. Mudah. Nggak ada alasan nggak paham. Ada solusinya, yang penting ada kemampuan. Yang selanjutnya, ini ceritanya selanjutnya ini kelihatannya seorang suami banyak istri nih. Ya. Nah, ini perlu keberanian khusus ini, ya. Ya asaminu idza kana lahu niswatun fayambaghi ay ya'dila bainahunna. Yang selanjutnya, bila seorang laki-laki itu punya banyak istri, fayambaghi ay ya'dila bainahunna, maka sepantaslah, wajiblah dia berbuat adil antara istrinya. Wala yamilu ila ba'dihinna, enggak boleh cenderung ke salah satu. Enggak boleh. Ya, harus adil. Fa in kharaja ila safarin wa arada istishaba wahidatin aqra'a bainahunna. Bila dia pengen keluar, pengen ada tugas luar kota. Fa in kharaja ila safarin, pengen musafir. Wa arada istishaba wahidatin, pengen membawa salah seorang dari 4 istrinya. Bagaimana caranya? Aqra'a bainahunna, harus pakai undian. Di undian siapa yang keluar namanya, nggak boleh main tunjuk. Ini kamu ikut saya besok, nggak boleh. Ya kan? Kayak undian. Nggak fair. Undangan 1 orang istri, 1 seorang suami, sedangkan dia istrinya 4. Pakai undian.
Besok ngundi lagi, itu lagi yang keluar. Aduh kacau. Besok ngundi lagi. Enggak, ini bisa dimusyawarahkan. Misalkan dia rutin keluar. Jadi nggak apa-apa dimusyawarahkan. Untuk tanggal sekian ini kan. Kalau rutin, ini dadakan ceritanya. Jarang-jarang keluar. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah Rasulullah mempraktekkannya. Fa in dzalima mar'atan bilailatiha qada'alaha. Maka jika seorang suami mendalimi seorang perempuan, mendalimi malamnya, maka dia harus membayarnya. Malam Senin jatah pulang ke rumah si A. Dia nggak pulang. Ya kan? Pulang ke rumah. Itu harus dikata, harus diganti. Diganti. Ya kan? Artinya kan ini ceritanya adil, harus diganti pada malam yang lain. Mestinya 1 malam jadi 2 malam. Jobnya harus sama juga, nggak boleh dibedain. Itu beda lagi. Yang penting waktunya. Yang anjuran adil di sini nafkahnya, kalau keluar kemana-mana, kemudian bermalamnya. MOU-nya. Yang sesudahnya belum. Ya kan? Fa innal qada'a wajibun alaihi, karena mengqadha tadi ketika mendalimi istri 1 malam dia enggak pulang itu wajib dibayar. Jadi tambah lagi tugas si suami, wa inda dzalik yahtaju ila ma'rifati ahkamil kismi. Ketika itu suami harus mempelajari tentang hukum-hukum cara membagi waktu, berbuat adil segala macam kan, harus dipelajari lagi, tambah lagi. Dan panjang itu pembahasannya. Nah. Karena Nabi pernah berkata begini. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Man kana lahu imra'atani." Barang siapa yang punya 2 istri, famala ila ahadihima, dia cenderung kepada salah satu keduanya, dunal ukhra, cenderung kepada salah satu. Wa fi lafdhin, dan pada lafaz hadis yang lain, walam ya'dil bainahuma, dia tidak berbuat adil, punya 2 istri tidak berbuat adil. Ja'a yaumal qiyamah wa ahadu syakkaihi ma'ilun. Dia akan datang pada hari kiamat, dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi badannya miring. Jadi ketahuan nih, masyarakat kiamat ketika melihat langsung ketahuan. Ini punya banyak istri nggak adil. Kan kita dipermalukan kan? Kode ya. Nah, kode. Miring sebelah. Gimana, Jan? Gimana? SOP-nya pas. Wa inna ma'alahil adlu fil atta' wal mabit. Hanya saja yang wajib dipraktekkan keadilannya oleh seorang suami, ini Pak Chandra, hanya saja yang wajib untuk diterapkan keadilannya fil atta' wal mabit, pada pemberian nafkah dan pada waktu bermalam. Sini 1 malam, 1 malam, 1 malam, 1 malam. Wa amma fil hubbi wal wika' fadzalika la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Adapun pada masalah cinta, pada masalah anu-anu, nah itu tidak masuk dalam wilayah kemampuannya. Gitu. Nah, itu terserah lah, kalau makin sayang kan beda lagi kan. Nah, artinya yang penting waktunya. Berarti semalam itu kalau misalkan ada istrinya 9, kan seminggu cuma ada. Kan nggak boleh 9. Terus 9 malam, baru balik lagi ke 0 lagi. Nggak boleh 9. Enggak boleh Kan 9. kalau. Nggak kalau. Ada. Kayak mbah subur nggak boleh. Yang boleh 4. 4. Ya. Warung ayam subur. Yang subur. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastu." Kalian tidak akan mampu berbuat adil antara wanita sekalipun kamu kepengen. Jadi tidak mampu berbuat adil maksudnya dalam segi kasih sayang. Jadi biasanya masalah kasih sayang kan tergantung sebaliknya. Kalau dia sayang ke kita, biasanya kita lebih sayang. Jadi kalau masalah kasih sayang itu kita tidak mampu. Ya, walaupun kita kepengen, makanya nggak dianjurkan ya. Yang dianjurkan yang kita mampu. Bagi waktu. Artinya la ta'dilu fi syahwatil qalbi. Kalian tidak mampu berbuat adil dalam masalah cinta, syahwat, ya. Pemailin nafsi, kecenderungan dirimu terhadap istri.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'dilu bainahunna fil ata wal baitu tahfil layali. Nabi juga mempraktekkan keadilan di antara istri-istri beliau dalam masalah pemberian dan bermalam. Kemudian Nabi berkata dalam doa beliau, Allahumma hadza juhdi fima amliku. Ya Allah, inilah kemampuanku pada apa yang aku miliki. Wala taqata li fima tamliku wala amliku. Dan tidak ada kemampuan bagiku pada apa yang engkau miliki dan aku tidak memilikinya. Yakni kasih sayang. Melindungi. Wahana tunggu hadiran. Ramai ya. Oh. Dari belakang ke ya, Wan? Nah, tengok lah. Jadi begini, kalau kita punya istri 4, kemudian salah seorang istri memberikan haknya, itu boleh, haknya boleh diwakafkan, boleh diberikan. Dia memberikan haknya misalkan ke istri pertama. Jatah saya malam ini berikan ke si Fulan. Jadi boleh 2 malam di si Fulan. Ke yang satu berarti nganggur kan gitu. Berarti udah ada izin. Boleh. Artinya hak itu hak boleh diberikan. Mudah urusan kan? Yang penting legowo. Nah, penting pinter-pinter lah kan. Jadi Nabi juga mempraktekkan seperti itu. Ketika Nabi sakit, Nabi itu menginapnya di rumah Aisyah. Jadi istri yang lain, yang jatah istri yang lain diberikan izin supaya Nabi nggak capek mondar-mandir. Karena kondisi kesehatan Nabi ketika itu kan. Ana pertanyaan Nabi. Ana pertanyaannya ana takkan mandum. Kamu pun. Atelah. Itu yang izin dah. Tunggu atelah ada apa? Bapak tengok tadi lah hang. Ini anak menyanda apa dia? Tadi benar ke ya? Tahu kiri kayaknya. Menyopak cakra apa dia? Ada anak pertanyaan, nak boleh mengkawin 2 boh. Dia mengkawan labor, apa kena contoh benar dari Nabi dari Sayyidina Ali. Yang selanjutnya, ringkas-ringkas lah. Di atas fin nusyuzi, ini pada masalah nusyud. Nusyud artinya keingkaran. Ketika istri ingkar, ketika terjadi percekcokan antara suami dan istri. Karena cekcok kadang terjadi bukan selalu karena salah istri, ya kan, kadang juga salah suami. Bagaimana solusinya gitu. Gara-gara rambut. Rambut iya. Nyan jem baru polimong enggak? Oh, Boleh boleh. ngomong. Peluk. Baik, tak polimong. Dah nona aku. Baik baik. Mereka kan. Ni ada wali je. Oleh je. Saya jem kajian. Nah, dia pak pulau mendoa. Aku rak dulu. Wa mahma waqa'a bainahuma khisamun. Bila terjadi antara suami istri itu percekcokan. Walam yaltaim amruhuma. Enggak bisa didamaikan, susah. Fa in kana min janibihima jami'an aw minar rajuli fala tusallitu zawjatu ala zawjiha wala yaqdiru ala islahiha fala budda min hakimaini ahaduhuma min ahlihi wal akhar min ahliha. Jadi begini. Bila terjadi cekcok antara suami dan istri, baik terjadi karena masalah keduanya, dua-duanya keras, nah, dua-duanya keras, atau penyebab terjadi ketidakakuran tadi suami, atau penyebab tidak akur tadi istri. Kalau istri penyebabnya berarti bisa dinasehati misalkan, atau suami penyebabnya bisa juga istri mungkin menasehati suami. Ini dua-duanya, nggak ada yang mau ngalah. Gimana ceritanya? Ketika itu, fala budda min hakimaini. Ketika itu harus ada dua hakim, harus 2 orang, 2 utusan. Salah satu dari pihak suami, salah satu dari pihak istri. Jadi, Namanya. pu senangki yawa yang bayang Ya, kembali. ya. Apa namanya? Rangkai. Mak Jomblang. Mak Jomblang. Pak Jomblang awal. Jadi enggak harus Mak Jomblang, Pak Jomblang. Artinya sepuh lah. Broker. Orang yang dihormati dalam pihak keluarga istri, keluarga suami kan? Mereka bertemu memusyawarahkan bagaimana supaya saling menasehati mauliyahnya masing-masing.
Kenapa perlu dua utusan? Salah satu keduanya dari salah satu pihak istri dan satu dari pihak suami. Liyandura bainahuma wa yusliha amrahuma, supaya kedua tokoh tadi bisa memperhatikan, melihat, memusyawarahkan yang mana yang terbaik Ya. yang terbaik untuk keduanya. Yang keluar. Apa sebab jadi ribut? Saya dapat foto salah dalam kantong bapak. Ada foto salah ha? Itu anjuran Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Iyurida islahan yuwafiqillahu bainahuma. Jika keduanya, suami istri tadi pengen berdamai, maka Allah akan memberi taufik antara keduanya. Jadi yang penting butuh niat baik. Dari pihak istri ada niat baik, pihak suami juga ada niat baik untuk bersatu kembali. Pasti ada solusinya. Itu intinya. Gali dulu penyebabnya ya. Jadi ini pernah mempraktekkan oleh Sayyidina Umar. Waqad ba'asa Umar radhiyallahu anhu hakaman. Jadi pernah Sayyidina Umar mengirim satu utusan kepada sepasang suami istri yang cekcok. Dikirimlah utusan oleh Sayyidina Umar. Fa'ada walam yuslih amrahuma. Jadi utusan itu kembali tidak bisa mendamaikan. Ini dipukul sama Sayyidina Umar. Fa'alahu bidurrah, malah dipukul dengan tongkat. Diploma Nah, bagaimana ini kamu? Nggak bisa. Allah berfirman, "Iyurida islahan yuwafiqillah." Jika keduanya ingin berdamai, Allah akan memberi taufik. Ini kamu pulang nggak ada hasilnya. Nah, dirotang. Mungkin tadi niatnya nggak baik. Jadi yang utusan yang dikirim itu nggak bagus niatnya. Bukan tujuan mendamaikan mungkin. Akhirnya karena ketika Sayyidina Umar membaca ayat tersebut, fa'ada rajulu ahsanan niyat. Jadi ketika laki-laki itu kembali, dia merubah niatnya kan. Jadi baik niatnya, wa talattafa bihima. Mungkin berbicaranya lebih lembut, lebih ini lagi fa'aslaha bainahuma, akhirnya keduanya damai. Itu intinya. Kalau enggak damai juga gimana? Enggak apa-apa, ada solusinya. Kan cerai bisa. Ya bisa. Ya. Itu Selama masih bisa damai, didamaikan. Kalau nggak bisa, ya. ya udah, nggak apa-apa. Ada at-talaqu marratan, talak itu 2 kali ya. Nah, yang ketiganya apa? Fasarihuhunna bil ma'ruf, lepaskan dengan cara baik atau tahan. Kalau masih bisa berdamai, ada solusi. Bahkan perempuan juga diberi hak untuk menembus dirinya. Nah, ketika ketidakcocokan terjadi antara suami dan istri, kan tadi talak dipegang oleh suami. Terus yang dipegang oleh istri apa? Misalkan suami jahat, ya kan? Selalu menekan istri. Ketika itu istri boleh minta kepada suami, ceraikan saya, ini kebun ambil ratu. Itu boleh kalau dia mau. Kalau hukum departemen agama 3 bulan nggak pulang-pulang, kasih duit 1.000 ke KUA, bisa minta cerai dia. Cuma KUA biasanya agak bertele-tele kalau istri yang minta cerai, Ya. ya kan? Lama Kalau proses. istrinya cakep, kagak membakauannya mau aja. Tempat dia. Jadi ceritanya di atas tadi terjadi ketidakcocokan dari pihak keduanya, atau dari pihak suami, bukan dari pihak istri. Kalau dari pihak istri ya suami harus bisa mau ngatasinya. Ini rupanya. Wa amma idza kana nusyud minal mar'ah khassah. Apabila terjadi keingkaran itu dari istri saja. Penyebabnya istri bukan suami, maka farijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka laki-laki itu kan pemimpin terhadap wanita, harus bisalah mengatasi. Pakai cara lembut apa? Bukan disuap sih, kasih hadiah segala macam. Pinter-pinter kan? Di sini malah falahu ayu'addibaha wa yahmiluha 'ala ta'ah kaharan. Boleh bagi suami untuk mendidik istrinya, mendorongnya untuk taat agak kaharan, agak paksa dikit. Nah, agak keras kan? Boleh. Wa kadza idza kanat tarikatan lis shalah falahu hamluha 'ala shalah kaharan. Gitu juga bila istri enggak mau sholat, itu boleh suami memaksakan istri untuk sholat. Enggak mau juga, itu baru ditinggal. Pulang ke orang tuanya. Tapi enggak langsung ditinggal. Ada ini aturannya. Bisa ranjang dulu. Jadi kalau istrinya bandel, enggak mau sholat, jadi falahu hamluha, boleh suami itu mendorong istrinya, bukan mendorong itu maksudnya. Menganjurkan. Menganjurkan agak kaharan, agak keras dikit, ya kan?
tekanan lah. Ini biaya yang tadinya 12 juta sebulan ya kan, Demar bisa dulu. jadi tinggal separuh ini. Betul lah. Tinggal 6 juta ini kalau nggak mau salah. Bandel lagi tinggal 3 juta. Nah, itu maksudnya tekanan. Kita agak nekan dikit. Embargo boleh itu. Nah, walakin yang bagi ayat daraja fi ta'dibiha. Cuma sepantasnya bagi seorang laki-laki itu punya cara. Jadi pelan-pelan dalam mendidik istrinya pelan-pelan. Wahwa yuqaddimu awalan al-wa'da wat tahdhira wat tahwifa. Yang pertama yang mulai diberi nasihat dulu. Kemudian nasihatnya agak keras dikit kan, menakut-nakuti kan. Tahzir, tahwif, menakut-nakuti kayak cerita tadi, baru dipotong biaya. Ada kartu kredit dicabut. Nah, kan? Nah, gitu. Ini tiap hari berantem. Anak jadi terus. Mantap itu Pak ya. Itu bukan berantem sebenarnya, adu mulut doang. Doang. Kata dia pula pakai dia ni tu. Enggak dia nak. Ada itu di kampung. Banyak itu. Tiap hari berantem. Anak Anak setahun. udah lepas. Sudah diberi nasihat, ditakut-takuti, diambil kartu kreditnya, kan? Masih belum fa'ilam yanjah, masih belum berhasil. Wallaha dhahrahu fil madujah. Itu boleh pisah tempat tidur, seperti yang sering kita dengar lah, ya. Mulai ihmlatah kan. Nah, au infarada anha bil firash wa hajaraha. Bahwa fil baiti ma'aha min lailatin ila salasi layali. Enggak boleh keluar rumah, enggak boleh suami meninggalkan rumah. Masih tetap pisah tempat tidur tapi masih tetap serumah. Ini ceritanya kamar ada 3 nih. Kalau dia berdua di rumah, ya, ada kamar satu pribadi masing-masing, ada kamar pertemuan satu. Nah, ini berarti pisah, tidur kamar masing-masing. Mau tinggal di kontrakan? Ya, Keluar. tidur di dapur. Kan nggak ada kamar. Tidur di luar. Ya terserah lah ya. Masih di rumah. Ini berlaku sampai 3 hari seperti itu, 3 malam kan. Fa'ilam yanjah, maka jika tidak sukses juga. Ini suami nggak bisa berdiplomasi kan. Nah, ini udah mulai pakai tangan ini kasar ini. Fa'ilam yanjah dzalik, masih belum sukses ya kan. Darabaha darban ghairu mubarrahin. Itu boleh disebat pakai, bukan menyakiti sebenarnya. Itu mukul kayaknya mukul penghinaan. Kalau dipukul walaupun tidak menyakiti. Kalau siapa? Kalau enggak siapa? Tadi hati. Tadi hati kan sekarang. Berat tidak? Kalau di sini ini kita ambil tafsir ini dulu. Ya. Ya kan? Fabiha apa? Fiha. Fa illam yanjah dzalik fiha darabaha darban ghaira mubarrahin bihaisu limuha wala yuksiru laha aduman wala yudumi laha jisman wala yadribu wajhaha. Jadi ketika cara-cara di atas tadi udah kita terapkan, praktekkan belum berhasil, ini di sini boleh suami itu, nah, bahasa kita mencubit lah, memukul istrinya, tapi bukan memukul menyakiti. Artinya tidak menyakitinya, tidak membuat patah tulangnya, tidak membuat dia berdarah, bukan mukul wajahnya. Jin. Bukan pukulan mematikan. Jin. Sampai yang dari kat berumah pohon kata kawan. Wah, dami lagi kau sama bukan. Yang namanya pukul ya pasti sakit lah. Fadalika manhiyun anhu, karena memukul menyakiti itu terlarang. Ini di sini. Jadi fadribu ini memang ditafsirkan memukul. Ini anak payah poli Pak Salman kena rakyat jemaah. Budaknya. Betul, Mak. Udah batin ke dah. Iya, typo itu. Padahal tapi typo saya. Jadi kan ada juga ulama-ulama sekarang khususnya, mereka mengartikan fadribu itu bukan pukul. Jadi fadribu itu maksudnya ya kayak cerita tadi, bisa berbagai macam cara lah untuk menghalangi, bisa semacam tekanan-tekanan tertentu. Intinya tidak main tangan, tidak menyakiti. Nah, itu. Yang dari gunung ada bapak. Cabut fasilitas aja.
selesai semua orang katanya. Nah, baca kau habis sekian. Hebat Indonesia. Kau habis hukum Belanda. Pokoknya kesimpulannya di sini pukul, nggak tahu istri menerima apa enggak dipukul. Kalau nggak terima berarti harus baik kan, harus sadar lagi. Karena begini, waqat qila li Rasulillah, ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi pertanyaan? Ma hakul mar'ati 'ala rajul? Apa hak perempuan terhadap laki-laki? Apa yang harus dilakukan laki-laki terhadap perempuan? Maksud hak perempuan terhadap laki-laki, apa kewajiban seorang laki-laki, seorang suami terhadap istrinya? Kata Nabi, yut'imuha idza ta'ima. Dia memberi makan istrinya bila dia makan. Wa yuksuha idza tasa. Dia memberikan pakaian kepada istrinya apabila dia berpakaian. Artinya pakaian, sandang, pangan kan? Wala yakbahul wajha, dan tidak menjelekkan wajah dan tidak memukul ia kecuali pukulan yang tidak menyakiti. Wala yahjuruha illa fil mabit, dan jangan meninggalkan ia istrinya kecuali di rumah. Jangan karena marah pergi kemudian ditinggalin di jalan. Nah, suami pulang sendiri ke rumah, itu nggak boleh. Kalau ditinggal berarti di rumah, bukan ditinggal di jalan. Ajak main dulu. Di sinetron biasanya ditinggal di jalan. Ajak main dulu, nggak pulang lagi dia. Tinggal di jalan tol. Karena kali utak orang Sulawesi leceh ibu kan. Geblok pakai jauh pekan, geblok geling lagi kebudak menembak itu dah lama. Dia mentang apa tu nak dah beratnya ke? Ada. Itu be. Cerewet, benda cerewet itu ceritanya. Allahu Akbar. Walahu ayyaghdhiba 'alaiha wa yahjuruha fi amrin min umuriddin. Boleh bagi suami untuk marah kepada istri, meninggalkan istri karena satu perkara dari perkara-perkara agama. Maksudnya ketika istri melanggar aturan agama, boleh bagi suami tadi marah kepada istrinya, meninggalkan, maksudnya pisah tempat tadi, meninggalkan istrinya untuk 10 sampai 20 hari, bahkan sampai sebulan. Kalau belum sadar-sadar. Gitu. Dipakai jilbab, pakai. Karena ini pernah dipraktekkan oleh Nabi. Nabi pernah meninggalkan istri beliau sebulan ketika Nabi disakiti ya. Fa'ala zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah memperbuat akan demikian oleh Rasulullah. Iz arsala ila Zainab bihadiyah faraddatha alaihi. Ketika Nabi mengirim hadiah kepada istri beliau Zainab, memberikan hadiah tapi Zainab menolaknya. Menolak hadiah Nabi. Ya, faqalat lahu allati huwa fi baitiha. Faqalat lahu allati huwa fi baitiha. Ketika Nabi mengirimkan hadiah kepada Zainab, kemudian Zainab menolaknya. Kemudian istri Nabi yang Nabi sedang di rumahnya. Ya, artinya ketika Nabi mengirimkan hadiah, Nabi berada di rumah salah seorang istrinya. Mengirimkan hadiah ke salah seorang istri tapi ditolak. Ketika itu istri yang bersama Nabi berkata, faqalat lahu allati huwa fi baitiha. Maka berkatalah bagi Nabi oleh istri yang Nabi sedang dalam rumah istrinya, laqad aqamatka id raddat alaika hadiyataka au azallatka wastasgharatka. Sungguh istrimu yang itu telah menyepelekanmu hai Rasul. Dia telah menghinamu, menyepelekanmu karena menolak hadiahmu. Kemudian ketika itu Nabi berkata, faqala sallallahu alaihi wasallam, antunna ahwanu alallahi an tuqim an apa ini? Jadi kata beliau, kalian itu lebih sepele, ya kan? Nggak tahu ini, nggak kelihatan. Intinya gara-gara itu Nabi marah. Nabi meninggalkan semuanya sebulan menyendiri. Dua-duanya. Semuanya. 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 Nah, Nabi menyendiri. Kan sering kita dengar cerita akhirnya Umar bin Khattab ya kan datang kepada Nabi itu. Bertanya kan? Ini nggak kelihatan. Summa ghadaba alaihinna kullahunna syahran ila an ada ilaihinna. Kemudian Nabi marah kepada mereka semuanya. Karena berdua doang yang satu mengasut tadi. Yang nolak pemberian sama yang cocok. Itu kan. Zainab. Dua itu doang. Tapi yang lainnya juga kena. Kena imbas.
Ya, ditinggal semuanya sebulan. Hingga Nabi baru kembali lagi. Nggak tahu ceritanya. Pengen tahu benar nggak cerita ini kan? Ini masalahnya. Hakadha fil kuti, itu tersebut dalam kitab Kutil Qulub. Qala al-Iraqi, berkata Iraqi, zakarahu Ibnul Jauzi fil Wafa' bi ghairi isnadin. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Wafa' tanpa sanad. Berarti diragukan. Tapi ada juga dalam Sahih Bukhari, wa fi sahihaini, dalam sahihaini Bukhari Muslim, dari hadis Umar, karena aksama, Nabi itu bersumpah untuk tidak pulang ke rumah istrinya selama sebulan. Ada juga.